Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang, menyambung video pembelajaran saya sebelumnya tentang akuntansi biaya overhead pabrik. Pada video sambungannya kali ini, kita tuntaskan outline presentasi yang nomor 4, yaitu pola perilaku BOP. Semoga video ini bermanfaat, semoga Allah memberikan kefahaman kemudahan dalam mempelajari materi ini, dan semua mahasiswa yang mempelajari materi ini saya doakan sukses, berkah, mencapai masa depan saudara. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi ini ada 4 outline presentasi, ini yang terakhir, yang keempat pola perilaku biaya overhead pabrik. Nah, yang dimaksud pola perilaku biaya overhead pabrik di sini adalah pola hubungan perubahan jumlah biaya dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan atau jumlah produksi. Jadi dampak volume kegiatan atau jumlah produksi terhadap jumlah biaya. Nah, maka ada beberapa jenis biaya. Yang pertama, biaya variabel. Jadi saya ulang, berdasarkan pola perilaku biaya, maka biaya overhead pabrik itu nanti ada beberapa jenis. Satu, biaya variabel atau variable cost. Biaya ini adalah biaya yang totalnya berubah-ubah secara langsung seiring dengan perubahan volume kegiatan atau produksi, atau cost that vary in direct proportion to volume change. Sekali lagi saya ingatkan, ini totalnya yang berubah. Karena kalau kita pakai unit biaya per unitnya justru tetap. Saya ulang, definisinya ini berubah itu menggunakan angka totalnya. Karena biaya variabel itu justru biaya per unitnya tetap. Contoh biaya variabel itu misalnya, saya tidak pakai di contoh di produksi ya, untuk mempermudah adik-adik mahasiswa, kita pakai biaya kegiatan kemahasiswaan begitu ya. Kalau saudara sedang menyelenggarakan seminar, maka yang dimaksud biaya variabelnya contohnya adalah konsumsinya. Konsumsinya misalnya satu dus itu 50.000 konsumsi mewah, satu dus 50.000. Maka konsumsi itu biaya variabel. Kenapa? Karena ketika pesertanya 1, biayanya 50.000. Ketika pesertanya 10, biayanya 500.000. Ketika pesertanya 100, biayanya 5 juta. Nah, begitu loh. Sehingga disebut variabel berubah-ubah totalnya seiring dengan perubahan volume. Tetapi ingat, biaya per unitnya tetap sama-sama 50.000 per dus, per konsumsi. Ya. Mau 100 orang, ya tetap per dusnya 50.000. 1 orang, per dusnya 50.000. Jadi kata berubah ini totalnya. Totalnya. Jelas ya? Saya kira jelas. Berikutnya, biaya tetap adalah biaya yang totalnya tetap walaupun terdapat perubahan volume kegiatan. Totalnya tetap walaupun terdapat perubahan volume kegiatan. Tapi ini tetap saya beri ini catatan kecil, dalam kapasitas tertentu. Kalau kapasitasnya sudah nggak muat ya harus menjadi naik lagi. Ya. Contoh, kalau dalam tadi adik-adik mahasiswa kegiatan seminar begitu, yang dimaksud biaya tetapnya contohnya adalah honor untuk pembicaranya. Ya, honor untuk pembicaranya itu mau pesertanya 2, 20, 200, ya, 1.000. Honor pembicaranya, honor narasumbernya ya tetap 5 juta, 5 juta, 5 juta. Tapi begitu kapasitas sudah pendaftarnya 5.000, nggak mungkin bisa diselenggarakan satu ruang, harus 2 ruang, harus 2 narasumber, begitu maksud saya ya. Sehingga ada tulisan dalam kapasitas tertentu ya. Biaya angkut misalnya itu adalah biaya tetap. Mau ngangkut sekilo ya truknya 2 juta, ya. Ngangkut 1 ton ya truknya 2 juta, 2 ton ya 2 juta, 5 ton ya 2 juta, kapasitasnya sampai 7 ton. 7 ton ya 2 juta. Begitu yang diangkut 10 ton, nggak cukup 1 truk, harus 2 truk. Nah ini tetap berubah, disebut tetap itu tetap dalam kapasitas tertentu. Ya. Nah, di antara kedua ekstrim jenis biaya tersebut, biaya variabel dan biaya tetap, terdapat biaya yang memiliki perilaku keduanya, punya perilaku berubah, punya perilaku tetap. Ini yang disebut dengan biaya semi variabel. Ya.
Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Kalau variabel itu begini. Volumenya naik, cost-nya naik. Jadi volumenya naik, cost-nya naik. Di sini cost-nya naik. Nah, kalau tetap itu biayanya tetap di sini, cost-nya di sini terus, walaupun volumenya sekian. Naik sekian ya tetap, naik sekian ya tetap. Biaya semi variabel ada unsur tetapnya, tapi habis itu terus berubah-ubah. Nah, berubahnya polanya ada yang begini. Tetap sini naik, sini naik, sini naik seperti itu. Ya, oke. Nah, penentuan biaya semi variabelnya ada dua cara. Satu metode matematika atau mathematic method dan metode non matematika yang disebut observation method. Yang metode matematika saya jelaskan di slide berikutnya. Yang di slide ini yang metode non matematika, hanya penjelasan saja ya. Nah, metode observasi non matematika dilakukan dengan cara mengamati data biaya dan data volume kegiatan atau produksi periode sebelumnya. Perubahan jumlah biaya karena dampak dari perubahan produksi yang diamati dan keputusan yang dibuat untuk menentukan apakah sebagai biaya variabel atau tetap tergantung pada perilaku biaya yang lebih mendekati yang mana, ya. Jadi biaya semi variabel ini didekati, ini lebih dekat ke tetap atau ke variabel. Analisis terhadap jenis biaya overhead akan ditentukan sebagai dua jenis saja, biaya variabel atau biaya tetap. Dengan mengabaikan bahwa faktanya bisa saja biaya tersebut adalah biaya semi variabel. Perusahaan percaya bahwa perbedaan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya yang diprediksi tidak signifikan dan tidak mempengaruhi strategi atau operasi manajemen. Jadi manajemen memilih, ya sudah, biaya semi variabel itu dilihat lebih mendekati ke tetap atau ke variabel. Jadi keputusannya hanya tetap atau variabel. Nah, karena berpandangan Allah perbedaannya tidak signifikan. Itu kalau non matematik. Kalau yang matematik itu ada dua metode, the high-low method dan the least square regression method. Nah, ya. Yang pertama, high-low method. High-low method membandingkan antara titik tertinggi, volume produksi tinggi, jumlah biaya tinggi. Ya. Dengan titik terendah. Titik terendah itu volume produksi terendah beserta jumlah biaya. Perbedaan dua titik tersebut akan dibandingkan dan ditarik garis lurus sebagai pedoman penetapan perilaku biaya. Lebih mudahnya, kita lihat contoh. Berikut ini adalah data mengenai biaya yang terjadi pada beberapa tingkatan volume produksi yang berbeda. Ketika volume produksinya 1.000 unit, ketika 2.000 unit, ketika 3.000 unit, ketika 4.000 unit. Biayanya seperti ini. Ini ada contoh biaya yang tetap, misalnya depresiasinya tetap, listriknya semi variabel, biaya bahan penolongnya variabel. Jumlah biayanya seperti ini. Ya. Beban depresiasi merupakan biaya tetap karena jumlahnya tetap untuk berbagai volume produksi, yaitu 2 juta. Kita lihat ini, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Beban bahan penolong adalah biaya variabel dengan tarif 1.000 per unit. Ketika 1.000 unit 1 juta, ketika 2.000 unit 2 juta, ketika 3.000 unit 3 juta, ketika 4.000 unit 4 juta. Biaya listrik adalah biaya semi variabel, yang ini yang akan kita cari polanya dengan high-low method. Jadi biaya listrik ini. Karena nggak berpola ini. 1.000 unit 3 juta, 2.000 kok 4 juta. Nah, jadi nggak berpola. Ya. Maka ini kita pilih titik tertinggi dan terendah. Ini terendahnya, ini tertingginya. Maka yang pertama kita lihat biaya semi variabel tadi ya, biaya listrik ini, beban listrik ini, kita cari unsur variabelnya berapa. Kita lihat titik tertingginya tadi 4.000, titik terendahnya 1.000 ya. 4.000, titik terendahnya 1.000. Beban listriknya 9 juta, titik terendahnya 3 juta. Sambil dilihat di menit keberapa, boleh dilihat ya. Sehingga perubahannya ini 3.000, perubahannya ini 6 juta. Biaya variabel per unit perlu dihitung dengan cara perubahan biaya dibagi perubahan unit. Biaya variabel per unit sama dengan 6 juta per 3 juta, sama dengan 2 juta. Jadi biaya variabelnya 2 juta per unit. Lalu kita cari biaya tetapnya. Biaya semi variabelnya ketika 1.000 unit, ketika 4.000 unit, ketika 1.000 unit 3 juta. Ketika 4.000 unit, 9 juta. Sudah ketemu variabelnya. Variabelnya berapa tadi ini? 2.000 per unit. Ya, berarti 2 juta. Yang ini 8 juta. 2.000 per unit. Nah, 8 juta. Sehingga ketemu biaya tetapnya 1 juta.
1 juta. Ini dikurangi ini dikurangi. Berarti biaya tetapnya 1 juta. Dengan metode ini dapat diketahui berdasarkan perhitungan di atas, maka beban listrik untuk berbagai tingkatan volume produksi dapat diestimasi dengan formula sebagai berikut. Beban listrik sama dengan biaya tetap plus biaya variabel. Biaya tetapnya 1 juta, variabelnya 2 juta kali volume produksi. Ya, jadi, misalnya pada bulan tertentu perusahaan akan melakukan produksi sebanyak 10.000 unit, maka BOP dapat diestimasi sebagai berikut. Nih, beban depresiasi tetapnya 2 juta ya, tetap 2 juta. Biaya semi variabelnya 21 juta. Dari mana? 1 juta ini plus 2.000 kali 10.000 seandainya memproduksi 10.000 unit. Nah, ketemunya 21 juta. Beban bahan penolongnya variabel ya, 1.000 kali 10.000, 10 juta. Totalnya 33 juta, sehingga BOP per unitnya 3.300. 33 juta dibagi 10.000. Gampang ya. Oke, selesai kalau high-low method. Sekarang yang pakai regresi, least square method. Least square regression method adalah metode penentuan perilaku biaya dengan menggunakan teknik statistik regresi. Metode ini menggunakan asumsi bahwa perubahan jumlah biaya yang diakibatkan oleh volume produksi bisa dipolakan melalui persamaan regresi. Y sama dengan A plus BX. Z-nya jumlah biaya semi variabel yang diprediksi, X-nya volume produksi, A-nya biaya tetap, B-nya biaya variabel atau koefisien. Nah, misalnya berikut ini adalah data produksi dan biaya semi variabel per bulan di salah satu perusahaan pada tahun 2020. Januari, Februari, dan seterusnya. Volume produksinya 3.000 unit, 4.000 unit, dan seterusnya. Biaya semi variabelnya 3 juta, 5 juta, 2 juta 100, dan seterusnya. Jika menggunakan least square regression method, pola perilaku biaya semi variabel dapat ditentukan dengan melakukan regresi antara variabel volume produksi sebagai independen dan biaya semi variabel sebagai dependen. Dengan bantuan software SPSS dapat dihitung sehingga menghasilkan angka sebagai berikut. Nah, intercept-nya sekian, slope-nya itu sekian. Nah, saudara, ini ada kesalahan saya menulis koma. Kalau yang ini maksudnya titik, ya, jadi 345.826. Kalau yang ini betul koma, sehingga 968,646. Atau selanjutnya saya tulis 0,65. Ya. Nah, biaya semi variabelnya ini 345.825 plus 968,65 kali volume produksi. Persamaan regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi biaya semi variabel pada berbagai tingkat volume produksi. Jadi kalau misalnya volume produksinya mau 10.000, tinggal masukkan ke rumus ini. 10.000. Angka ini kalikan 10.000 ditambah ini. Itu adalah biaya semi variabel. Nah, bagaimana Pak cara memperoleh angka ini? Nah, saya latih walaupun saudara mungkin di mata kuliah statistik sudah menerima ini, tapi tidak apa-apa, biar materi ini integratif, komprehensif, tetap saya tunjukkan cara penyelesaiannya dengan SPSS. Ya. Yang pertama, masuk ke program aplikasi SPSS. Yang belum punya, download dulu ya ke SPSS. Lalu nanti kalau sudah berhasil masuk, akan tampil tampilan layar seperti ini. Ya. Berikutnya, saudara klik ini variable view untuk mengisikan nama variabel atau mengganti ini loh, judul kop, heading kolom ini, heading kolom, kop kolom ini. Nah, yang satu volume produksi, yang satu biaya semi variabel. Maka kalau diklik ini nanti tampilannya menjadi seperti ini. Nah, ini jadi ada dua kop kolomnya, satu volume produksi, tiga biaya semi variabel. Ini saya singkat. Kalau ini abaikan, sudah ngikuti ini aja. Oke, untuk kembali ke worksheet tadi untuk memasukkan data, saudara klik ini, data view. Kalau diklik akan tampil seperti ini. Nah, sekarang tinggal mengisikan di sini nanti ya. Nah, tinggal diisikan begini. Nah, tinggal diisikan di volume dan biaya semi variabel. Ya, jelas ya. Setelah komplit diisikan, berikutnya kita analisis cepat sekali ini. Kita klik analyze. Kalau diklik akan keluar menu report, descriptive statistik, custom table, compare means, dan seterusnya. Lalu pilih menu regression. Nah, ini kalau diklik nanti akan keluar beberapa menu, automatic linear modeling, linear, curve estimation, partially square, dan seterusnya. Lalu klik yang linear.
Kalau diklik nanti akan tampil seperti ini ya. Jadi ini untuk lokasi variabel dependent, ini lokasi untuk variabel independent. Ini tadi yang independent apa? Volumenya ini independent, biaya semi variabelnya dependent. Tinggal klik nanti akan tampil seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal tekan OK. Jadi nggak ada 1 menit sudah keluar hasil. Ya. Dilihat ini hasilnya. Nah ini konstantanya itu adalah biaya tetap. Lalu biaya variabelnya itu volume tadi. Ya. Oke, sehingga hasilnya seperti ini. Oke. Begitu untuk yang regresi ya. Ini angka ini. Nah, ini latihannya. Silakan dicoba. Nah, jika menggunakan least square regression method, tentukan persamaan regresi antara variabel volume produksi dan biaya semi variabel. Berapa taksiran biaya semi variabel ketika volume produksi sebanyak 12.000 satuan? Ini untuk latihan. Ya. Demikian, bagi saudara yang belum subscribe boleh tekan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.